Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dawu sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin utawi telu pantan iku yudhillu nyup-nyupihum ing salah satu nafar sapa Allah tahta dhilli arsyihi ing dalem ngisore yuyupani arsy Allah yaumah la dhillah ing dalem dino kang ora ana apa iban iku maujud illa dhilluhu illa dhillah angin la ora ana apa la dhillah ora ana apa yub-yuban iku maujud illa dhilluhu angin yubani Allah. Suji al mutawaddi'u wong kang wudu fi makarihin waktu sengit wal masyilan wong lumaku ilan masjidin marang masjid fi ulam ing dalam waktu peteng wa mut'imu lan wong kang ngaparing panganan aja alja'i ing wong kang luwih. Jadi pembahasan sekarang ini ya dari ialah sabda Nabi Muhammad SAW, yang mana ada tiga golongan, ada tiga golongan yang mana tiga golongan itu nanti di hari kiamat oleh Allah akan diberikan naung-naungan atau naung-naungan itu akan diberi kalau di zaman sekarang ini semacam tenda, tapi di hari kiamat itu bukan tenda, di kalau diartikan itu ntar di hari kiamat ada tiga golongan oleh Allah itu akan diberi iup-iupan atau naung-naungan, yang mana di hari itu tidak ada naung-naungan arsy Allah, yang mana di hari itu tidak ada naung-naungan atau iup-iupan kecuali iup-iupani arsy Allah. Yang pertama yang akan diberi naung-naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama orang yang wudu di waktu dia takut. Yang dimaksud ialah di waktu musim, kalau musim dingin terlalu dingin, kalau musim panas terlalu panas, tapi orang itu tetap melaksanakan wudu di waktu yang sangat ditakutkan itu. Jadi yang pertama ialah orang yang mempunyai wudu, orang yang berwudu di waktu yang takut, di waktu yang takut. Orang itu tetap bersabar wudu walaupun musimnya terlalu dingin atau musimnya terlalu panas. Yang pertama. Yang kedua ialah orang yang berjalan ke masjid di waktu petang. Yang dimaksud petang ini di waktu
itu gelap untuk melaksanakan sholat jemaah. Jadi yang nomor 2, orang itu bersabar berjalan menuju masjid walaupun suasananya itu gelap, tidak ada penerangan atau lampu. Orang itu sabar melaksanakan berjemaah di masjid. Orang itu selalu istiqomah melaksanakan jemaah di masjid walaupun keadaan atau jalannya itu tidak ada penerangan atau lampu. Dia tetap melaksanakan berjemaah di masjid untuk menjaga istiqomah. Jadi kalau orang yang berjalan, jadi kalau orang itu sabar untuk melaksanakan berjemaah di masjid walaupun keadaannya gelap, orang itu selalu melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Orang ini nanti di hari kiamat oleh Allah akan diberi iup-iupan atau naung-naungan, yang mana di saat itu tidak ada naung-naungan kecuali naung-naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari kita usaha berjemaah. Kalau yang dekat di masjid, kita berusaha berjemaah di masjid ketimbang sholat sendirian, mendingan berjemaah di masjid. Kalau yang jauh kita berjemaah di musala, di rumah, di musala kita. Yang penting berjemaah, yang jelas pahalanya beda yang sholat berjamaah di masjid dengan yang berjemaah di rumah. Tapi gak apa-apa, yang penting sama-sama berjemaah. Tapi yang lebih afdol berjemaah di masjid karena faedahnya sangat besar. Selanjutnya yang nomor 3 ialah memberi makan, ialah orang yang memberi makan kepada orang yang lapar. Yang nomor 3, orang yang senang memberi makanan kepada orang yang membutuhkan, kepada orang yang kelaparan. Orang itu tidak pelit, sering memberi makanan kepada orang. Jadi mari kita berbanyak-banyak bersedekah kepada orang. Kalau bersedekah itu yang lebih diutamakan ialah sanak kerabat. Tapi kalau zakat yang diutamakan ialah orang jauh. Zakat wajib ialah orang jauh, tapi kalau sedekah yang diutamakan keluarga kita. Kenapa? Karena dengan sedekah itu manfaatnya ialah sanak keluarga kita atau saudara-saudara kita itu hubungannya semakin erat. Yang dulunya renggang, tapi karena kita sering memberi sedekah kepada salah satu keluarga kita, hubungannya akan menjadi lebih dekat. Salah satu manfaat sedekah ialah apabila ada 2 orang yang bertengkar, caranya untuk bisa mendamaikan caranya ialah tinggal kita mencari jalan selalu bersedekah kepada orang tersebut agar damai. Ya, kalau pertama-tama pastilah orang itu akan mencaci kita, tapi kelama-lamaan orang itu hatinya akan luluh
barokahnya bersedekah. Jadi perbanyak-banyak sedekah. Sedekah itu sangat banyak manfaatnya, salah satunya bisa menolak bala, bisa menolak bala, dan juga bisa melancarkan rezeki, dan bisa cepat dan bisa menyembuhkan penyakit yang ada di badan kita. Maka dari itu perbanyak-banyaklah sedekah agar hidup kita itu tentram, hidup kita tenang, barokah, hidup kita itu barokah. Ngapain kita banyak-banyak harta kalaupun harta itu tidak barokah? Mendingan harta yang sedikit tapi barokah. Tapi yang lebih utama ialah harta kita banyak tapi barokah. Itu yang lebih utama. Jadi lebih baik jadi orang yang kaya tapi bersyukur ketimbang menjadi orang yang miskin yang sabar. Kenapa? Karena orang yang kaya bersyukur itu gampang untuk melaksanakan kebaikan atau beramal soleh. Tapi kalau orang yang miskin sabar, itu sangat rawan untuk cobanya itu sangat berat sekali, karena kita itu harus sabar. Ya bisa ya ada kemungkinan bisa orang itu walaupun nggak punya tapi bisa sabar. Tapi yang untuk melakukan kesabarannya itu terkadang banyak orang yang tidak mampu menjalani kehidupan dengan tidak kepunyaan. Jadi lebih baik jadi orang kaya yang bersyukur, itu lebih baik, karena kita bisa bersedekah, bisa beramal, bisa membantu, bisa menyalurkan dana kita untuk fakir miskin, anak yatim, dan bisa kita beramal untuk bangunan masjid, madrasah. Itu sangat banyak sekali manfaatnya dan bisa menjadi amal jariah kita. Jadi lebih baik menjadi orang yang kaya tapi bersyukur ketimbang menjadi orang yang miskin tapi sabar. Ya mudah-mudahan oleh Allah kita dijadikan orang yang kaya raya tapi bersyukur. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi sekali lagi saya akan baca hadis ini. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu nafarin utawi telu pantan iku yudhillu yupihum ing salah satu nafarin sapa Allah tatawdil arsy ing dalem ngisori yupani arasy Allah. Yauma ing dalem dino la dhillah kang ora ono apa yupani ko illa dhillu angi yupani Allah. Suji al-mutawaddi'u wong kang wudu fi makarihi ing dalem waktu sengit, wal masyi lan wong kang dalan ilal masjid marang masjid fi dhulami ing dalem waktu petang, umut imu lan wong kang ngaparing panganan al jai'e ing wong kang luwe. Jadi ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita oleh Allah bisa termasuk salah satu yang disabdakan Nabi ini. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya kalau penjelasan saya benar itu murni dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kalau penjelasan saya ini banyak kesalahan itu murni dari kebodohan saya, karena saya namanya manusia tidak luput salah dan dosa. Cukup sekian.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.